beta, ini beta Saudara semua dimanapun saudara berada, kita ketemu lagi dalam sebuah proses belajar merenungkan firman Tuhan di setiap hari kita. Nah, hari ini kita akan merenungkan apa yang dikatakan oleh Musa di dalam kitab Keluaran pasal 2 ayat yang ke-6. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu, dan tampaklah anak itu menangis, sehingga belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata, tentulah ini bayi orang Ibrani. Nats yang kita baca, ayat yang kita baca tadi dari Keluaran pasal 2 ayat 6 adalah bagian dari sebuah perikop dari pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan ayat ke-10, mengisahkan tentang Musa yang diselamatkan oleh putri Firaun ketika ibunya yang tidak lagi mampu atau bisa merawat Musa yang semakin besar, akhirnya mengalirkan Musa di dalam sebuah tempat dan mendorongnya di atas sungai. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kisah ini adalah sebuah kisah yang luar biasa ketika orang-orang Israel mengalami sebuah tekanan dan Firaun membunuh setiap bayi-bayi dari bayi laki-laki dari orang-orang Israel, orang-orang Yahudi pada waktu itu. Nah, saudaraku, jika kita berada dalam situasi sulit dan penuh risiko, bagaimana saudara dan saya menghadapinya? Mundur sebelum berjuang, pasrah tanpa usaha, atau menghadapinya habis-habisan? Ada sisi menarik dari bacaan hari ini yang dapat saudara dan saya jadikan ini sebagai pelajaran di dalam hidup kita. Peristiwa penyelamatan bayi Musa dari bahaya melibatkan peran penting beberapa wanita yang ada di sekitarnya, dan masing-masing wanita itu mewakili satu sikap. Contoh saudaraku, ada Sifra dan Puah. Mereka ini adalah bidan yang takut akan Allah, sehingga mereka enggan, tidak berani membunuh bayi orang Ibrani. Meski tindakan itu, tidak berani membunuh itu, bertentangan dengan aturan Raja Firaun kalau kita baca di dalam Keluaran pasal 1 ayat 17 yang menyuruh untuk membunuh setiap bayi-bayi dari orang Ibrani. Yang kedua saudaraku, ada Yokebed. Wanita ini adalah ibu yang kreatif memecahkan masalah. Dia tahu mencari solusi untuk memecahkan persoalan yang dihadapi. Perhatikan di dalam ayat yang ketiga. Di sana dikatakan pasal yang kedua ayat yang ketiga. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipangkalnya dengan gala-gala dan ter, diletakkan bayi itu di dalamnya, dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Saudaraku, ini tampak lewat gagasan kreativitas dari Yokebed ibu Musa ini, tampak lewat gagasan untuk menyelamatkan bayi Musa. Dan saudara, yang berikut adalah Miriam, sang kakak. Miriam ini adalah pribadi pemberani. Dia tidak takut menemui putri Firaun demi perawatan untuk adiknya Musa yang ditemukan oleh Firaun. Saudara perhatikan ayat 4 dan ayat ke-7 dari pasal yang kedua kita keluar. Dan yang berikut adalah putri Firaun. Dia adalah pribadi yang berbelas rasa. Walaupun ia tahu bahwa bayi Musa adalah bayi orang Ibrani, kaum yang menjadi budak di negerinya. Ayat 6 berkata demikian. Bahkan dalam belas kasihannya, putri Firaun mengangkat bayi itu, angkat Musa sebagai anaknya. Juga ada di dalam ayat yang ke-10. Saudara perhatikan ini. Takut akan Tuhan, kreativitas, keberanian,
dan belas kasihan itu adalah sikap-sikap dari para pribadi yang mengantar Musa kecil selamat dan bertumbuh menjadi besar. Tentu saja ada banyak sikap yang lain yang bisa kita ambil sebagai respons saat menghadapi situasi yang sulit, dengan aneka rupa dan segala macam dampak yang mengikutinya. Tetapi keempat sikap yang kita cermati tadi pada perenungan kita lewat keempat perempuan itu, empat wanita itu, di dalam kesadaran penuh akan kedaulatan Allah yang terlibat mengendalikan segala sesuatu, mengendalikan situasi, terlibat memegang kendali atas situasi apapun, adalah merupakan suatu respons yang tepat dalam menghadapi situasi yang sulit yang bisa datang kapan saja. Saudaraku, situasi yang sulit ada di sekitar kehidupan kita. Apapun itu, apapun bentuknya. Tapi saudara perhatikan ini. Situasi yang sulit atau kesulitan yang kita hadapi bukanlah jalan buntu. Sebab jalan buntu di tangan Tuhan bisa menjadi sebuah pintu untuk kita melihat bagaimana Allah berkarya, Allah berdaulat, Allah mengintervensi semua hal dalam hidup kita untuk kebaikan kita dan untuk kemuliaan Allah. Saudara perhatikan ini penting. Yang penting adalah kita sungguh-sungguh mau bersandar, bergantung, dan mengandalkan Tuhan. Percaya bahwa segala sesuatu yang kita kerjakan di dalam Tuhan, di dalam takut akan Tuhan, bersandar kepada Tuhan, dan terlebih dari segalanya mengimani bahwa kedaulatan Allah berdaulat di dalam segala sesuatu yang kita alami. Tuhan tolong kita belajar dari wanita tadi untuk bagaimana hidup bergantung kepada Tuhan, untuk bagaimana hidup melewati semua gumulan, kesulitan, dan pergumulan dalam hidup kita dengan atau bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan memberkati dan menyertai kita, memberikan kekuatan dan pertolongan kepada kita setiap saat. Dan pujilah Tuhan dari kekal